Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik, hidayah beserta inayahnya pada kesempatan malam yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di majelis yang sangat kita cintai ini untuk sama-sama kita datang dan hadir dengan niat untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkahan ini majelis Allah sehatkan kita semua dan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah mudahkan segala urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhirat kita. Allah berikan kemampuan kepada kita semua untuk selalu bisa istiqamah menghabiskan sisa umur kita untuk taat ibadah, meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan maksiat, dan diberikan wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kita yang telah lalu atau di minggu yang telah lalu masih menjelaskan tentang uzur salat. Maksud uzur salat ini ialah tidak dihukumkan berdosa bagi seseorang yang tidak sholat di waktunya karena ada uzur. Ya, yang pertama uzurnya kemarin an-naumu, tidur. Nah, kemudian yang sudah kita bahas hukum membangunkan kemarin yang wajibnya, kemudian sunnahnya, kemudian termasuk berkaitan dengan masalah tidur yang bisa menyebabkan kefakiran. Kemudian yang kedua, wan nisyanu. Uzur yang kedua ialah an-nisyanu, artinya lupa. Lupa dalam artian lupa mengerjakan sholat di waktunya. Sadarnya waktu sembahyang sudah habis. Ya. Cuman kita lihat dulu lupanya disebabkan apa. Jadi uzur untuk tidak sholat di waktunya dan tidak dihukumkan dosa kalau lupanya itu satu karena ketaatan, yang kedua karena melakukan perkara yang dituntut memang di dalam syariat walaupun bukan wajib. Tapi kalau uzurnya karena sebab yang dilarang di dalam syariat, maksudnya lupanya, bukan uzurnya, lupanya, artinya lupa mengerjakan sholat di waktunya, sebab lupanya itu karena melakukan hal yang dilarang. Hal yang dilarang yang dimaksud ada kemungkinan haram atau makruh, sama hukumnya. Dalam arti sama ini, orang ini tidak dihukumkan uzur. Jadi dilihat, si fulan lupa sembahyang di waktunya. Ingat-ingatnya pas waktu sembahyang udah habis. Maka ditanya dulu, engkau lupanya sebabnya apa? Melakukan hal yang dilarang atau yang dituntut di dalam syariat? Kalau yang dilarang, maka engkau tidak uzur, berarti berdosa tadi engkau tidak sembahyang di waktunya. Maka wajib langsung diqadha, jangan ditunda lagi. Bila ditunda, maka dosanya bertambah lagi. Nah, kalau disebabkan lupanya itu karena hal yang memang dituntut di dalam syariat, misalkan bapak-bapak yang bekerja
di kebun kah, di sawah kah, di pasar kah, ya, misalkan jualan di toko dan sebagainya. Nah, karena asik tadi melakukan pekerjaan tersebut sehingga terlupa sembahyang. Tadi ingat lagi sembahyang. Sadarnya pas azan sholat yang berikutnya. Baru dia beristighfar, astagfirullah, zuhur belum sembahyang. Apakah dihukumkan berdosa orang ini? Maka tidak. Kenapa? Sebab dia lupa karena untuk kerjaannya tadi itu yang dituntut dalam syariat, yaitu cari nafkah. Tapi kalau lupanya karena main judi, lupanya karena melakukan hal yang dilarang dalam syariat, perkara yang haram atau perkara yang makruh. Apa tuh yang makruh? Contoh yang makruh itu labus syatranji, main catur. Main catur di dalam hukum syariat hukumnya makruh. Satu alasannya karena banyak menyita waktu, ya, karena waktunya banyak terbuang, maka hukumnya makruh. Kecuali satu alasannya, hukum catur mubah, bukan sunnah. Ya, mubah. Mubah itu artinya boleh-boleh aja. Jika dia main catur mengembalikan otaknya yang sudah lama tidak diajaknya berpikir. Jadi timbul semangat baru, pokoknya main catur. Sebab orang main catur itu harus pikirannya harus konsentrasi, kemudian harus betul-betul berpikir. Jangan asal pindah-pindahkan aja. Ya, walaupun sebenarnya kada bisa juga, cuma melihat orang kan pindah-pindah. Apa yang dipindahkan, Allah alam lah. Ya, maka dengan sebab itu kembali dia semangat, cuma jangan pula setiap hari. Ya, kalau setiap hari ya beda lagi hukumnya. Ini yang sekali-sekali misalkan saya main catur, kenapa? Supaya saya mau otak saya ini bisa fresh lagi, mau berpikir lagi. Yang udah lama dan berdiam otak ini tidak di ibaratnya tidak diperkerjakan. Ya, makanya buahnya suntuk, sumpek dan sebagainya. Nah, kalau niatnya lin nasyat, timbul rasa semangat, ya, maka hukumnya mubah. Itu kata guru kami Al-Habib Saleh bin Umar Al-Aqtas radhiyallahu ta'ala. Tapi kalau misalkan bukan karena hanya sekedar misalkan memang hobinya, memang sukanya main itu, maka hukumnya makruh. Lupa sembahyang gara-gara main catur yang dihukumkan makruh tadi, maka dia berdosa. Ada sembahyang di waktunya itu berdosa. Ya, ada sembahyang di waktunya berdosa. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau kita kala'bi qimarin aw karahatin kala'bi syatranji aw bil al'am allati fil ajhizati aw musyahadati mubarah in khallat an kashfil aurati lirrijali wan nisa hatta kharajal waqt fa innahu ya'tham wa yajibu alaihi al-qada' 'ala al-fawr wa man dakhala ila waqti shalah wa lam ya'zam 'ala fi'liha thumma nasiya hatta kharajal waqt fa innahu ya'thamu mutlaqan. Kemudian ya, kalau kita menonton atau menyaksikan pertandingan-pertandingan yang di situ tidak membuka aurat. Kalau buka aurat kan hukumnya haram. Ya, kita nonton, mohon maaf, ya, yang main bola perempuan, udah jelas pasti buka aurat, ya, nah itu haram berarti. Musyahadatu al-ab la'bus qurratul qadam, bahasa Arabnya main bola itu sebab kalau qurratul qadam, ya, main bola, tapi yang main bola bebinian itu haram, itu udah jelas. Ini ya yang tidak membuka aurat. Misalkan musyahadatu mubarah in khallat an kashfil aurati lirrijal wan nisa, ya, hatta kharajal waqtu fa innahu ya'tham wa yajibu 'alaihi al-qada' 'ala al-far. Sama hukumnya, gara-gara kita nonton bola habis waktu salat kadingan lagi saking asyiknya, tetap berdosa. Berdosa kita tetap. Ya, apalagi yang jelas di situ membuka aurat. Apalagi yang jelas membuka aurat. Kemudian bagi orang yang tidak uzur, artinya tidak dikatakan uzur, tidak termasuk kategori uzur meninggalkan sholat,
kemudian habis waktu sholat tanpa ada uzur, maka bagi orang tersebut wajib alal for itu langsung bayari sembahyangnya di waktu itu juga. Misalkan tadi ya ada yang main catur kada sadar lagi belum sembahyang zuhur, pas azan asar baru dia sadar, wajib langsung kontok zuhurnya. Bila ditundanya nanti besok ajalah, dosa jalan terus. Sampai kapan dia membayar sholatnya, sampai itulah dosanya baru berhenti. Kalau tidak dihitung terus. Setiap waktu yang berjalan, karena setiap waktu, setiap detiknya ada tuntutan untuk membayar. Sebab, ini ada juga permasalahan orang yang bertanya, kapan saya boleh membayar qadha? Kapan waktunya? Untuk qadha sholat kapan aja boleh. Misalkan ketinggalan sembahyang zuhur, mau qada di waktu asar, mau di waktu maghrib, mau di waktu isya, mau di waktu subuh, mau tengah malam, mau pagi, mau siang, mau sore, boleh. Tak ada batasan waktu yang dilarang untuk bayar qadaan salat. Jadi tidak ada alasan untuk menunda lagi. Maka kalau ditundanya lagi, dosa jalan lagi. Jalan terus dosa. Ini bagi orang yang meninggalkan sholat, artinya habis waktu sembahyang dia belum sholat tanpa ada uzur. Nah bagi orang yang uzur, dia tidak dituntut langsung, boleh nanti tak apa. Misalkan tadi, macam kayak ada suami mencari nafkah untuk keluarganya, sehingga lupa dia belum sembahyang sampai habis waktu sembahyang. Maka pas dia sadar sudah habis waktu zuhur misalkan, maka dia tidak dituntut langsung untuk qada zuhurnya, boleh balik dulu ke rumah, mandi, bersih-bersih ya, baru qada zuhurnya, atau besok juga boleh, atau malamnya juga boleh, atau lusa juga boleh, yang penting belum mati. Ya, tuntutan qada tidak lunas kalau belum dibayar. Nah, kalau udah mati baru berdosa. Kalau belum, tidak dicatat. Karena dia diberikan kelonggaran untuk membayarkan qadaan salatnya tersebut yang ditinggalkan karena lupa tadi, alat tarahi, boleh nanti ya. Jadi kalau misalkan tertinggalnya karena uzur, qadanya tidak dituntut langsung. Tapi kalau bukan karena uzur, langsung dibayar. Bila tidak langsung bayar, maka hukumnya tetap berdosa dan dosanya jalan terus, artinya catat terus. Kemudian yang berikutnya, nah ini ada faidah dari perkataannya Sayyidina Utsman ibn Affan. Sayyidina Utsman ibn Affan menyebutkan, waqala radhiyallahu ta'ala anhu man hafiza 'ala salawatil khamsi li waqtiha wa dawama 'alaiha akramahu Allahu bi tis'i karamat. Siapa orang yang menjaga salat 5 waktu tepat di waktunya, kada ditunda sampai habis, tunda sampai habis, tunda sampai habis. Siapa orang yang menjaga salat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tepat di waktunya, wadawama 'alaiha, dan langgeng. Apa aja kita langgeng? Istiqamah, mudawamah, terus menerus seperti itu, akramahullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan orang tersebut bitis'i karamat, 9 kemuliaan yang Allah akan berikan. Dan kita ini bisa jaga sholat kita sampai mati ya. Ada lagi kita tertinggal, ibarat bahasa apa patah nih bahasa orang Banjar kah, balang kambingan sembahyang. Lu nggak ada paham dia tuh balang kambingan tuh dari mananya kambingnya ya, malam lah, amun bolong-bolong paham aja kita ya, tapi balang kambingan ya orang maksudnya tuh paham aja, cuman kenapa dikiaskan kambingan itu kita sambil ngopi nyaman bahas ngintok sini jangan ya. Artinya sembahyangnya kadang sembahyang kadang tidak, kadang sembahyang kada istiqomah, jaga sholat 5 waktu itu tidak istiqomah. Nah orang yang istiqomah sholat 5 waktu dah pernah dia tinggal, mulai usia balik ada suatu tinggal lagi ya, kecuali ada uzur tadi tuh, uzurnya tertidur tapi dibayarnya, uzurnya karena lupa tapi dibayarnya ya. Selain itu tidak pernah dia tinggalkan, istiqomah apapun yang terjadi, tidak ada alasan, mau sakit kah, mau sehat kah, mau di waktu sibuk kah, tidak kah, sholat tidak pernah dia tinggal. Orang yang seperti ini, kata Sayyidina Utsman bin Affan, akan Allah muliakan 9 kemuliaan. Yang pertama, orang tersebut akan diberikan oleh Allah ayyuhibbahullahu, dapat cintanya Allah. Masya Allah.
dapat cintanya Allah, maka Allah akan mencintai hambanya yang istiqomah jaga sholatnya dan istiqomah sholat tepat pada waktunya, bukan di luar waktu. Walaupun sembahyang, tapi dia tetap istiqomah menjaga sholat di waktunya. Jadi kemuliaan yang pertama, dia dapat cintanya Allah. Yang kedua, wa yakunu badanahu sahihan. Allah akan memberikan orang tersebut kemuliaan, orangnya kada penyakitan. Bahasa Banjarnya kada penggaringan. Kada penggaringan, paham Pak? Pak Haji Fitra paham kada penggaringan. Nah, sehat terus, kada mudah sakit. Ya, dia jaga sholat. Ya, orang kena penyakit macam-macam dia slow aja. Ya, sehat terus badannya. Subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib, isya, ada pernah tertinggal. Fisiknya diberikan kekuatan oleh Allah. Jadi penyakit itu kada mudah. Allah yang jaga kayak apa? Ya, karena penyakit dari Allah. Kalau Allah yang jaga, meskipun misalkan sekampungan seluruh orang yang di sekitarnya sakit, kalau Allah tidak memberikan musibah sakit itu kepadanya, aman aja. Walaupun penyakitnya berbahaya, misalkan menular apa sebagainya, tapi Allah yang memberikan, yakunu badanahu sahihan, orangnya tidak penyakitan. Jadi karomah yang kedua, orang yang jaga sholat dan istiqamah jaga sholatnya itu badannya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa tahrisuhul malaikatu. Nah, ini luar biasa. Orang yang senantiasa jaga sholatnya, istiqamah di waktunya, dia akan dikawal, dijaga oleh malaikat. Kita kalau sebagian ada orang-orang kaya yang kemana-mana tuh harus ada bodyguardnya, kiri kanan harus ada pengawal. Dia tidak berani kemana-mana, takut dijahati orang. Duitnya banyak, yang diincar orang macam-macam, hartanya dan sebagainya. Ya, jadi dia tuh merasa aman kalau pergi kemana-mana kalau ada pengawal. Orang yang jaga sholatnya tepat di waktunya, istiqamah menjaga sholat tersebut, yang ngawal malaikat. Artinya akan diberikan ketenangan di dalam hatinya. Tidak pernah risau dibawa kemana-mana, tidak pernah merasa takut. Kenapa? Sebab yang menjaga malaikat. Jadi karomah yang ketiga, orang yang menjaga sholatnya tepat di waktunya dan istiqamah, maka akan dijaga oleh malaikat. Kemudian yang keempat, wa tanzilul barakatu fi darihi. Akan Allah turunkan di dalam rumahnya itu keberkahan. Dirinya diberikan keberkahan, usianya berkah, anak istrinya berkah, atau istri yang jaga sholatnya, suaminya diberikan keberkahan, rumahnya diberikan keberkahan oleh Allah, usahanya diberkahi oleh Allah, dia punya harta, Allah berkahi hartanya. Satu orang saja di penghuni satu rumah meninggalkan ibadah sholat, maka rumah tersebut akan diturunkan musibah oleh Allah dan penyebab murkanya Allah. Satu orang aja. Dalam satu keluarga ada 10 orang, 9 rajin sholat semuanya, satu aja yang kada penyembahyang, maka itu penyebab Allah murka. Apalagi mun serumahan kada sembayangan, serumahan kada pakai sembahyang lagi, satu orang saja, bayangkan 9 yang sembahyang tepat pada waktu, rajin ibadahnya, satu kada sembahyang, itu penyebab rumah tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberkahan itu ya bukan kita lihat dari banyaknya harta yang kita miliki, bukan mewah atau megahnya tempat tinggal yang kita bangun, namun keberkahan itu ada rasa nyaman. Tuh ya, ada orang di tetangga kami rajin seperanakan atau seperanakan. Ya, patokannya Pak Haji, bila Pak Haji paham, yang lain paham. Pak Haji paham seperanakan? Paham. Ya, berarti yang lain paham. Ya. Namun ulun takutnya orang Banjar lagi jelas paham. Ya, kadang kasihan ada yang kada paham, banyak itu dia seperanakan. Ya, kekeluargaan, satu keluarga, anak, istri, semuanya. Ya, semuanya. Ini mereka misalkan rajin ibadah sholatnya, tapi dia tetangganya kami lihat, masya Allah, dia makannya susah, kadang makan cuma 2 kali sehari. Secara zahir boleh kita katakan dia tidak nyaman, tapi batinnya pasti merasakan kenikmatan.
Buat apa kita harta banyak tapi di rumah macam kayak kucing ketemu tikus. Ya, ada suapur Tom and Jerry. Asal bulik lagi, gini. Curiga lah, apalah. Dari mana tadi? Ngapa malam lambat bulik? Begadang di anu si anu lah. Iya juga kah? Tengok HP. Ini siapa nih WA nih? Kenapa? Sembahyang kada di. Ya, duit banyak padahal rumah mewah, tidur kamar basi. Ya, kendaraan, ayo mau yang pakai apa? Turun. Ya, malam Pajero, siangnya odong-odong misalkan. Ya, semua ada. Ya, tapi hati tidak tenang, keluarga tidak damai karena tidak diberikan keberkahan oleh Allah. Kada nyaman juga, baik. Ya, belum ini mohon maaf, ini bukan nasihat, ini sebenarnya apa yang saya sampaikan pertama untuk mengingatkan diri pribadi yang mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Jadi keberkahan itu bukan kita lihat apa aja orang materinya, lihat dari zahirnya bukan, tapi nyaman di dalam batinnya. Suah kada bapak atau ibu mendengar cerita tentang kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau itu pernah 2 bulan dapurnya tidak pernah ada nyala api. Apa yang dimakan oleh Rasulullah? Aswadain. Aswadain itu maksudnya kurma sama air putih. Ada pernah kita mendengar Sayyidatuna Aisyah mengeluh? Ada pernah mendengar saking susahnya Rasulullah sampai berhari-hari tidak makan? Sayyidatuna Khadijah itu berontak sama Nabi, minta dicerai dan sebagainya. Ada suah. Kenapa? Karena mereka mendapatkan ketenangan hidup walaupun zahirnya susah. Ya, materinya makan aja ngalih, tempat tinggal seadanya 5 meter persegi, rumahnya Rasulullah. Tapi istri-istri Nabi semuanya merasa nyaman. Tak pernah ada keluh kesah. Tidak pernah kita mendengar ada istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan tentang kehidupan susahnya, makannya kurang, kemudian tempat tinggal seadanya. Tidak ada, karena mereka adalah orang-orang yang taat ibadah kepada Allah. Hidupnya nyaman. Ya, secara zahirah mungkinlah hanya kada bisa makan nyaman, tapi batinnya nikmat. Batinnya nikmat. Maka kalau ingin diberkahi rumah kita, keluarga kita, sembahyang kuncinya. Jangan ada yang meninggalkan satupun di antara keluarga kita, maka hidup kita nyaman. Katakan anak bini kita, jangan lagi telat sembahyang. Jangan lagi kadang sembahyang lagi mood, apa orang nyebut mood tuh banyak tuh bahasa gaul. Belum yang ada paham, dia lagi mood lagi nyaman tidak. Ya Bang Rafli, lagi mood ya, suasana hati ya, suasana lagi nyamannya suasana hati sembahyang. Pina agak galau, telat bayar apa kredit kah, itu bisa kada sembahyang tuh. Ya, temenung aja sambil nonton TV, sambil berokok misalkan. Lagi kada nyaman, tapi lagi nyaman suasana hati, gajian baru digaji misalkan, dapat tunjangan pula. Alhamdulillah dapat ada rezeki yang lain pula, dagangan banyak keuntungan, itu bisa nih. Lagi nyaman-nyamannya sembahyang, lagi kada nyaman kada sembahyang. Alhamdulillah. Jadi ukurannya bukan nyaman tidak nyamannya, ya, karena itu kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberkahan atau kemuliaan yang diberikan oleh Allah yang keberapa atau kelima lah. 4. Yang kelima, wa yadhhuru ala wajhi simas salihin, dan akan nampak di wajahnya cahaya wajah orang soleh. Jadi glowingnya ibu yang pakai apa ngarannya tuh? Ya pakai bedak kah, pakai apakah? Glowing. Kabarnya glowing. Ya, muha bini itu macam kayak nih, mengkilat karena lampu tuh kinclong. Nah, kayak triplek nikah nih. Berseri muha bini itu. Beda dengan asar ibadah. Jadi sir pancaran cahaya yang diberikan oleh Allah kepada wajah orang-orang saleh itu, menurut sebagian ulama kita mazhab Imam Asy-Syafi'i, kita kalau mandang wajah orang saleh yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, lihat wajahnya saja, ini kita ada tertarik mau berbuat ketaatan. Itu wajah orang saleh. Kita meeting muhanya aja hendak kita sembahyang, baru nengok wajahnya. Habib Abdul Qadir bin Ahmad, salah satu ulama alumni Pondok Pesantren Perubahan Tarim Hadramut, beliau terkenal
dengan ulama di daerah Malang, ya, punya pondok Darul Hadis almarhum, ya, Abdul Qadir. Itu beliau menurut sebahagian riwayat, beliau kalau datang nih, misalkan mau ngisi tausiah, baru datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diajak talqin la ilaha illallah. Jamaah tuh dengar, beliau belum ceramah, belum memberikan nasihat macam-macam ini itu. Beliau pimpin la ilaha illallah, itu jamaah hampir semua nangis dengar la ilaha illallahnya beliau. Padahal beliau belum mengeluarkan nasihat macam-macam. Kenapa? Karena saking bersihnya hatinya. Karena pancaran wajah yang diberikan, nur sir, ada rahasia yang diberikan terpancar di wajah beliau. Orang melihat wajahnya, dengar suaranya seperti itu sudah terharu sudah. Ada semangat untuk beribadah. Lain kita kalau tetamu, wajah memang bersih, tapi melihat wajahnya tambah kulir sembahyang. Nah ini apa nih? Karena kan ada langsung sir yang diberikan oleh Allah. Memang wajah bersih kalau dibandingkan putih, memang putih. Ya, maka pancarannya itu beda. Nah orang yang jaga sembahyang, kata Sayyidina Utsman bin Affan, sholat 5 waktu dia jaga tepat di waktunya dan istiqamah dia jaga, maka akan terpancar di wajahnya itu cahaya wajah orang-orang saleh. Jadi kalau kita hendak wajah kita bersih, sholat malam kita jaga, tahajud, ya itu wajah kita bersih, beda, ya cahayanya itu beda. Bersih dalam artian ya bukan berarti kulitnya tambah bening, enggak, cuman dilihat nyaman, nikmat ketika memandangnya. Maka kata Nabi, nadru ila wajhil alim ibadah. Kalau lihat wajah orang alim itu nilainya udah ibadah. Karena dengan sebab kita melihat wajahnya akan timbul rasa atau keinginan semangat untuk melakukan hal-hal yang baik-baik. Nah itu betul-betul orang saleh. Namun belum lagi ada rasa apa-apa ketika kita melihat wajahnya, dalam artian rasa nambah semangat untuk ibadah, belum lagi. Maka kalau kita sering melihat wajah orang saleh, wajah orang alim di sekeliling kita nih, walaupun fotonya saja, ini ada sirnya, ada rahasianya. Kalau kita lihat fotonya, nikmat. Ya apalagi kalau jumpa langsung, masya Allah. Ya. Yang kelima, yang keenam. Jadi dapat sir wajahnya orang saleh. Kemudian yang ketujuh, tujuh lah, 6. Wa yulayyinullahu qalban. Allah akan lembutkan hati orang yang jaga salat. Lembut hatinya. Ya. Kalau dinasehati mudah menerima. Kalau dikasih tahu yang betul, sedang dia dalam salah, dia akan langsung merubah. Gampangan orangnya menerima kebaikan. Ini mohon maaf, ada orang hatinya kayak batu. Dia sadar dia salah. Ketika disampaikan kebaikan, dia tahu bahwa itu yang betul, tapi dia tetap tidak menerima. Nah itu hati batu. Kerasnya hatinya. Kalau dia sadar, ya, kalau dia tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah, kemudian dianggap nasihat yang sebenarnya itu betul, tapi dia belum menyadari bahwa itu benar, itu masih agak mending. Karenanya kada sadar itu kada benar. Ya, ini dia sadar yang dinasihatkan kepadanya itu itulah yang sebenarnya. Batnya ini salah, tapi ia tetap kada mengakui batnya ini salah. Nah, ini hati yang keras. Artinya kada mudah menerima kebaikan. Ya. Nah, mudah-mudahan hati-hati kita ya gampang menerima kebaikan ketika kita mendapatkan suatu petunjuk yang benar, mudah kita mengikuti. Maka kita diajarkan untuk baca doa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami nih yang benar adalah benar di mata kami. Warzuqna tiba'ah, berikan rezeki kepada kami untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Tunjukkan pula kepada kami yang salah itu salah juga di pandangan mata kami. Warzuqna jitinabah, berikan kami rezeki untuk meninggalkan keburukan, kebatilan, kesalahan tersebut. Nah, ini baca bismillah, baca doa ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Hafalkah? Ada hafal? Nah, ulun tuliskan kada hafal. Jadi baca bismillah, baca. Ini supaya kita yang benar itu memang terlihat benar. Ini mohon maaf, kadang benar di orang dan benar menurut agama,
tapi di mata kita kada benar, maka kita akan ingkar membati, kada bisa kita mengikuti karena menurut kita itu salah padahal itu benar. Maka kita minta kepada Allah, perlihatkan kepada kami ya Allah, yang benar itu memang benar di mata kami. Jangan yang benar itu di mata kita salah. Alhamdulillah. Yang benar terlihat benar juga di mata kami dan berikan kami rezeki untuk mengikuti kebenaran tersebut. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah. Dan langsung hafal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Warzuqna ittiba'ahu wa arina batilan warzuqna ijtinabahu. Warzuqna langsung diwasal. Warzuqna ijtinabahu. Artinya, Allahumma ya Allah, arina, lihatkan kepada kami al-haqqa, akan kebenaran, haqqan, itu benar. Jadi yang benar itu lihatkan kepada kami bahwa itu memang benar di mata kami. Warzuqna ittiba'ahu, kalau dibaca wasal, warzuqna ittiba'ah, dan berikan kami rezeki untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arina, dan perlihatkan kepada kami al-batila, akan kebatilan, kesalahan itu batilan, betul-betul salah di mata kami. Warzuqna ijtinabahu, dan berikan kami rezeki untuk menjauhinya, untuk meninggalkannya. Ini baca bagus habis sembahyang, baca doa. Sembahyang baca doa, tambahan bacaan doa habis sholat. Ya. Sebenarnya bukan khusus habis sembahyang aja. Ya, kita bangun tengah malam atau kapan saja kita berdoa. Apalagi ini Lailatul Jum'ah. Kalau kita berdoa, insyaallah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu di antara malam, kata Rasulullah, yang doa kita kada ditolak ialah Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Kita minta sama Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebaikan, kebenaran itu benar di mata kami, dan berikan kami rezeki untuk mengikutinya. Dan perlihatkan pula kepada kami kebatilan itu batil di mata kami. Kesalahan itu memang salah di mata kami, memang kami lihat itu memang salah juga. Warzuqna ijtinabah, dan berikan kepada kami rezeki untuk meninggalkannya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa dah? Ketujuh yulayinullahu qalbahu. Jadi Allah lembutkan hati kita. Ini kalau kita salat istiqamah di waktunya, kita jaga salat 5 waktu tepat di waktunya dan istiqamah menjaga salat itu, Allah lembutkan hati kita. Yang kedelapan, yang ketujuh, yamurruna 'ala siratil mustaqim kal barqil lami'. Kalau sebahagian riwayat menyebutkan di dalam hadis kal barqil khatif. Orang yang menjaga salat tepat pada waktunya dan istiqamah menjaganya, nanti di akhirat mampu melintas di atas siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, bahwa jembatan siratal mustaqim itu jembatannya dibentangkan antara surga, penghubung
penghubung ke surga dan akan melintasi neraka. Jadi kalau kita nyebrang nanti di bawahnya neraka. Adakah di antara hamba Allah yang tidak nyebrang? Tidak ada. Surah Maryam, ulun lupa nih, kalau ada ayat 61, 71 atau 81 antara tiga itulah. Ya. Bunyi ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha. Rasulullah ketika dapat wahyu ayat ini, beliau ada berhenti lagi menangis. Tidak bisa dihentikan oleh sahabat tangisan Rasulullah kecuali datang putri tercinta beliau Sayyidatuna Fatimah meredakan tangisan Rasulullah. Apa bunyi ayat ini? Isinya tentang apa? Wa in minkum illa wariduha, menceritakan tidak ada kata Allah di antara kalian kecuali melintas di atasnya. Artinya semua hamba Allah tanpa terkecuali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ana awwalu man yujizuhu, akulah orang yang pertama kali nyebrang. Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, kata beliau, nanti ketika selesai hari penghisaban itu kan kita nyebrang nih. Tidak ada umat dan nabi terdahulu yang melintas di atas Shiratal Mustaqim melainkan setelah Nabi kita Muhammad SAW dan umat-umat Rasulullah. Jadi Nabi Allah Ibrahim, Nabi Rasul, Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Rasul, apalagi umat-umatnya. Nabi dan Rasul saja itu belakangan nyebrangnya setelah kita umatnya Rasulullah. Jadi kita ini didahului oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah penyeberangan itu Pak, mamdud alamat ni jahannam ahadun minas saif wa adaqqu minas syam. Ahadun minas saif itu artinya lebih tajam dari pedang. Sifat jembatannya lebih tajam dari pedang. Wa adaqqu minas syam, lebih kecil dari rambut. Dan perjalanan ini ada satu riwayat yang menyebutkan normal panjang perjalanan jembatan Sirat itu yang membentang di atas neraka jahanam itu kalau dijalani normalnya 3000 tahun perjalanan baru sampai. Dari setelah kita dihisap nih hendak nyebarang sampai ke surga itu 3000 tahun. Satu harinya di akhirat Pak dibandingkan awan dunia, hitungan waktu dunia satu hari di akhirat itu 1000 tahun bandingannya. Jadi bukan sehari di akhirat itu sama kayak sehari di dunia, enggak, beda. Seharinya aja ribuan tahun. Kayak apa kalau 3000 tahun? Jadi riwayat ini menceritakan jembatan Shiratal Mustaqim itu 1000 tahun, 3000 tahun itu bukan perjalanan kayak jembatan normal. Nanjaknya 1000 tahun. Nanjak 1000 tahun. Ya, gunung tertinggi di atas muka bumi ini mana? Di Paris kan? Mana tuh? Himalaya. Lain Tasik Malaya loh. Himalaya Jawa Barat. Ya. Itu kan ada yang sampai setahun daki. Ya, ibaratnya kalau jalan normal terus tidak sampai sebulan juga. Ya, ini nanjaknya 1000 tahun. Datar 1000, turun 1000, jadi 3000 tahun. Kalau jalan normal logika tidak ada yang selamat. Perjalanan begitu panjang. Di bawahnya kata Rasulullah, api neraka warnanya hitam karena sudah dipanaskan 3000 tahun. 3000 tahun. Ini Pak, kada ada yang kada nyebarang Pak. Kita nih sebenarnya nyebarang di situ. Semua kita akan melintas di atasnya nih. Kayak apa bayangkan, udah jembatannya lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Itu kalau jatuh jurang neraka kata Rasulullah, batu kalau dilempar 1000 tahun baru sampai ke dasar. Batu dilempar 1000 tahun hanya sampai ke dasar neraka tuh, saking dalamnya lubang neraka tuh. Ada yang kada nyebrang. Bagaimana sifat apinya kata Rasulullah ketika dilintasi? Nyambar. Apinya itu mendekati menjilat-jilat orang yang melintas di atasnya. Subhanallah. Ini kayak apa kita nih? Ya. Nah, orang yang jaga sembahyangnya Pak, Bu, sholat 5 waktu tepat di waktunya, sholat 5 waktu istiqomah tidak pernah dia tinggalkan, mampu melintas di atas jembatan yang begitu panjang, al-barqil lami'. Fi riwayat al-barqil khatib, secepat kilat sekejap mata sampai depan surga, tidak merasakan pedihnya jembatan Shiratal Mustaqim.
tidak merasakan panasnya api neraka yang ada di bawah jembatan. Kenapa? Nyebrangnya cepatnya secepat kilat. Dan kita sampai nih. Nyebrangnya secepat kilat. Amun kada nyebrang kada ada baik. Misalkan nih, aku lihat belakang biar 2 kali lipat. Itu semuanya milih lewat belakang. Ya, maksudnya lewat belakang, kada lewat jalur yang aslinya, di belakang aja. Nah, 2 kali lipat jauhnya. Semua kita milih macam itu. Ya, tapi kada ada. Semua hamba Allah. Nah, habis kita nyebrang, jadi kita ini termasuk umat yang pertama kali nyebrang. Umatnya Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Nuh, Nabiullah Adam dan sebagainya, itu habis kita. Habis kita. Karena kita punya nabi yang paling mulia di sisi Allah, maka kita pun jadi umat yang paling mulia di antara mereka lain-lainnya. Oleh sebab itu, nah kita siapkan nih. Apa persiapannya? Sembahyang dulu kita jaga. Sembahyang dulu kita utamakan. Ada dalam satu riwayat disebutkan ada seorang hamba yang disiksa puluhan ribu tahun. Alhasil lama sudah di neraka. Setelah sekian lama dia di dalam neraka, ada sosok yang berpakaian putih bersih datang, menarik dan mengeluarkan nih hamba yang disiksa dalam neraka. Senanglah dia karena diselamatkan dari neraka. Senang hamba ini karena udah lama betul dalam neraka, ada yang menyelamatkan. Tiba-tiba ada sosok makhluk berpakaian putih, yang orangnya bersih, narik mengeluarkan dia dari siksaan panasnya api neraka. Setelah dia keluar dari neraka, dia pun senang dan bahagia. Kemudian dia bertanya, "Man anta?" Kamu siapa yang menyelamatkan saya? Apa katanya? Kata ini sosok makhluk, "Ana sholatuka." Aku sembahyangmu. Kata ini hamba, "Kenapa engkau telat lambatnya datang menyelamatkan aku?" Maka sholatnya ini pun berkata, "Dulu waktu engkau hidup mengerjakan aku juga lambat. Jadi aku datang lambat juga." Pak. Jadi kita minta ingat ini, dengar azan langsung jangan sebelum azan dah sembahyang. Belum masuk lagi sembahyang dah saking semangatnya. Jadi sebelum hisapnya datang dah orang nih makhluknya, jangan pulang. Ngerti kan macam itu? Salah pulang ya. Maksudnya tepat di waktunya, di awal waktu, kecuali kalau ada uzur ya. Makanya berlomba-lomba. Nih, mudahan kita dapat diberikan kemudahan rezeki oleh Allah, bisa melaksanakan ibadah haji atau umrah Mekah Madinah, ziarah ke Madinah. Tuh Pak, kalau kita lihat Mekah Madinah, macam mana orang melaksanakan ibadah sholat di sana. Belum azan tuh orang udah berlarian Pak ke masjid. Berlari bukan jalan santai, banyak yang berlari tergesa-gesa padahal belum azan lagi. Kenapa? Orang ingin sholat di waktunya, jangan sampai ketinggalan sholat di dalam masjid, baik Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Berlomba-lomba orang sholat di awal waktu. Ibarat ini kalau datang ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram sudah orang azan, itu rasanya bersalah betul kita. Padahal belum ketinggalan sembahyang berjamaah, cuman orang azan kita belum datang. Rasanya ya Allah salah betul nih kita. Udahnya kita jauh-jauh datang, masa iya kita sembahyang terlambat. Padahal bukan terlambat sholatnya, terlambat datang. Itu kalau bisa kita praktekkan di sini, masya Allah. Ya, selamat insya Allah kita. Dunia akhirat kita selamat. Maka kata Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang menjaga salat 5 waktunya dan istiqamah tepat pada waktunya, yang murruna 'ala sirat kal barqil lami', dia akan melintas di atas siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Tidak sempat merasakan panas neraka yang dilintasinya. Tidak sempat merasakan tajam dan kecilnya jembatan siratal mustaqim. Kenapa? Sekejap mata, sak langsung depan pintu surga. Tinggal menikmati surga. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan. Ya, banyak godaan, ya mudah-mudahan kita diberikan kemampuan. Maka dikatakan la haula wala quwata. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Daya untuk melaksanakan ibadah, kekuatan meninggalkan maksiat tidak ada, kita tidak punya. Kecuali illa billah. Allah yang tolong kita. Allah yang kasih kekuatan dan daya tersebut kepada kita sehingga kita bisa menjaga daripada ibadah dan meninggalkan maksiat. Kemudian yang ke-8, wa yunjihillahu minan nar. Menyambung dengan yang ke-7 tadi. Karena dia nyeberangnya cepat secepat kilat, yunjihillahu minan nar. Yang ke-8, Allah akan selamatkan orang yang jaga salatnya itu dari neraka. Selamat dia dari neraka. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza 'ala shalawat." Siapa orang yang menjaga salat 5 waktunya,
maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu di antaranya keselamatan dari panasnya api neraka. Jadi hendak selamat, jaga sembahyang kita. Dalam riwayat lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu salatuhu idza saluhat saluha sa'iru 'amali wa idza fasadat fasada sa'iru 'amali." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, nanti kan setelah hari kiamat kita kumpul nih di mahsyar, tepatnya di bumi Palestina, di Al-Aqsa. Makanya hubungannya erat betul nih dengan akhirat Al-Aqsa nih. Ya, karena ada satu riwayat menyebutkan di Al-Aqsa, di bumi Palestina itulah kita kumpul nanti setelah bangkit dari kubur, kumpulnya di situ. Karena mahsyar itu letaknya di Palestina. Nah, jadi saudara-saudari kita nih yang lagi berjuang, mereka lagi mempertahankan tanah suci. Satu, tanah sucinya orang Islam. Yang ketiga, Mekah, Madinah, Palestina. Yang kedua, mereka mempertahankan, memperjuangkan, mengembalikan hak mereka, orang hak kita nih sebagai orang Islam. Dan ini tempat Nabi kita sebelum di Mi'raj. Isra dari Mekah ke Palestina. Itu namanya Isra. Mi'raj itu naik, kalau Isra perjalanan malam. Mi'raj, nah makanya ada di Palestina itu ada masjid, ya. Jadi ada Masjid Al-Aqsa, ada Masjid Sakhrah namanya. Yang kubah kuning itu Masjid Sakhrah. Sakhrah itu ada batu besar di dalamnya, tempat atau bekas pijakan Nabi sebelum naik ke atas langit. Jadi di dalam itu ada batu besar. Ya. Jadi masjidnya namanya Masjid Sakhrah yang kita lihat sering musim-musim yang kuning itu. Nah, Masjid Al-Aqsa itu sampingnya. Ya. Nah, jadi tempat Mi'rajnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum beliau Mi'raj, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu mengimami salat berjamaah dengan makmum seluruh para nabi dan rasul sebelumnya. Makanya mereka Masya Allah luar biasa, tidak pernah ada rasa takut. Ini mereka saudara-saudari kita yang berjuang di Palestina, di Gaza dan sekitarnya, tidak pernah merasa takut karena diberikan kekuatan oleh Allah. Lagi ngobrol makan ini nuklir, bom apa, santai aja mereka makan. Ya, ada rasa takut kan kalau kita di Rumbai orang perang sini dan bercanda. Di Rumbai ada tempur ya perang, kayaknya hendak ke Tembilahan nih arahnya aja. Nah, di sini kan udah nyaman makan lagi kita. Ya capek sembunyi, pindahan kita ke sungai luar. Sungai luar ujungnya. Mereka tidak ada rasa takut. Ya, karena mereka memang salah satu di antara tujuannya syahid. Ya, Ishkariman aumut syahidah. Semboyannya hidup mulia atau mati syahid. Ya, kada bakal mereka bakalah ngalah tidak bakalan. Oleh sebab itu, nah kita doakan juga mereka. Ya, jadi mereka ini mudah-mudahan kita termasuk yang jaga sholat 5 waktu istiqamah, Allah selamatkan dari neraka. Selamat dari neraka. Karena itu tadi nyebrangnya aja secepat kilat, otomatis kada bakal singgah. Tak bakal sangkut sudah langsung dapat surga. Yang terakhir, ya. Yang terakhir, yang kesembilan, yunazzilahullahu fi jawaril ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka yang jaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya, kemudian istiqomah menjaganya, maka Allah akan tempatkan nanti di akhirat dikumpulkan sama orang-orang yang tidak pernah ada rasa takut dan tidak ada pernah merasa sedih. Siapa hamba-hamba Allah yang tidak pernah merasa takut dan tidak pernah bersedih? Al-ulama. Mereka para ulama, orang-orang saleh. Kayak apakah musibahnya? Tidak pernah sedih. Kayak apakah orang takutnya? Tidak pernah merasa takut kecuali takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suas sedih. Nah, orang yang jaga salat 5 waktu walaupun dia tidak termasuk golongan orang saleh, tidak termasuk golongan ulama ibaratnya. Ya, tapi kelak di akhirat Allah tempatkan bersama orang saleh, bersama mereka para ulama, kekasih Allah. Jadi amalan yang banyak sembahyang kita jaga. Karena amalan salat ini yang tadi disebutkan oleh Nabi yang pertama kali dihisab. Ini ibarat kalau bahasa kita nih Pak, kalau ada orang jual banyak nih, jual kelapa lah atau jual pinang, tahu pinang? Jual pinang, dibawa 10 karung.
Ya, buat 10 karung. Biasanya yang dicek sama si pembeli, tidak semua ke 10 karungnya. Kalau kapasitasnya ada ratusan karung kan capek membuka setiap karungnya. Perwakilan aja, ambilnya satu karung, bongkar satu karung, tumpah. Tengok bagaimana tuh yang satu karung, bagus benda. Kalau bagus ya sudah, 99 karung yang lain udah dianggap bagus. Tapi kalau yang pas dibuka satu karung itu Masya Allah busuk, tidak bagus. Ya kalau pinang kelapa misalkan ya, banyak yang busuk, ya maka yang lain dianggap buruk juga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan nanti amal kita yang paling pertama kali diperiksa adalah sholat. Tengok sholatnya. Nah ini banyak ada sembahyang nih. Namun berduit sembahyang biasanya nih. Kada berduit gak sembahyang nih. Yang mut tadi tuh mut-mutan. Ya lagi nyaman hati, suasana hati nyaman sembahyangnya. Ya gajian belum turun, bini ngamuk-ngamuk. Ya cincin belum tertukar, anak ndak beli paket, ada juga terbelikan, terus sembahyang lagi nya tuh pening sudah. Akhirnya di warung kopi aja. Ya, kedua bulikan lagi misalkan karena kepala pusing, beli ke rumah banyak tagihan pada sembahyang. Nah yang mut-mutan gitu tuh nanti diperiksa. Kalau sholatnya tidak bagus, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fasada sairu amali, sedekahnya kah, silaturahimnya kah, puasanya kah, semua amalnya dianggap buruk sudah. Tapi kalau sholatnya pas diperiksa, sholatnya bagus, tepat waktu, istiqomah jaganya, maka amalan yang lain kada perlu lagi dicek. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, idza saluhat saluhat sairu amali. Pokoknya yang lain udah bagus saja sudah. Ya, bila sholat bagus, kuncinya di sholat aja. Bila sholatnya bagus, udah amalan yang lain aman sudah. Tapi bila sholatnya tidak bagus, maka kita ini gampang pula sama sembahyang nih, ninggalkan, meremehkan, nunda apa semuanya. Padahal itu kunci. Kadang kita salah milih ibadah yang lain, sholat kita tinggalkan. Alhamdulillah. Ya, mau kemana? Silaturahim. Tapi kita sembahyang. Silaturahim sunnah hukumnya. Sembahyang wajib. Sembahyang yang kita tinggal. Silaturahim kita kerjakan. Alhamdulillah. Kita yang pokoknya dulu, intinya dulu. Nih bakal yang diperiksa pertama nih. Kayak apa nih kira-kira? Mumpung kita masih punya kesempatan. Dan kita ya semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk taat ibadah. Maka selalu saya buka awal pengajian kita ini minta sama Allah untuk supaya Allah berikan kemampuan kepada kita menghabiskan sisa umur kita yang tak berapa waktu lagi, sehari ke 2 hari, ke seminggu, ke 2 minggu, ke sebulan, ke setahun. Yang jelas Allah beri kekuatan keistiqomahan kepada kita untuk menghabiskan sisa umur kita ibadah, mampu meninggalkan seluruh perbuatan maksiat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dua sebab. Jadi kembali kita ke uzur salat, yang pertama tidur, yang kedua lupa. Nanti di kajian berikutnya masuk syarat sah sembahyang. Nah, ini sangat penting. Perlu kita ketahui syarat sah sembahyang itu apa aja. Ada 8 nanti yang insya Allah kita akan bahas satu persatu. Bila salah satu di antara syarat sah salat ini kurang, sembahyang kita kada sah. Makanya memang orang bilang fikih ini kulit, syariat yang nampak aja, batinnya belum lagi kita nanti ngaji. Ya, sama guru-guru kita yang lain ilmu tauhidnya, ilmu tasawufnya memang harus kita imbangi. Tapi syariat kada boleh juga kita tinggalkan. Bagaimana sholatnya bisa berpahala kalau hukum sholatnya aja tidak sah? Menurut syariat aja sembahyang kita kada sah. Kira-kira diterima apa enggak? Itu aja kita udah paham sudah. Sembahyangnya kada sah, tidak mencukupi syarat. Ya, kita mau jadi angkatan apa? Angkatan laut kan misalkan. Angkatan darat kan. Jadi polisi kan misalkan. Persyaratan kurang, kayak apa kita bisa diterima? Ya, diterima tidaknya lengkapi dulu. Bagaimana anak Pak Haji tadi? Terima enggak? Daftar jadi polisi misalkan. Ya, terima aja. Ya. Kenapa? Sebab syaratnya lengkap. Yang satunya kada diterima ya. Kenapa tidak diterima? Syarat kada lengkap ya. Yang lengkap saja kadang tidak diterima. Ya, lengkap syarat semuanya. Ketika tes ini ada yang kurang sedikit. Syarat udah lengkap. Ya. Jadi sholat kita juga demikian. Kalau syaratnya lengkap, ada harapan untuk diterima. Tapi kalau syaratnya aja kada lengkap, macam mana bisa diterima? Insya Allah di kajian yang akan datang kita akan bahas tentang syarat-syarat sahnya sholat. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini
Kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk mendoakan saudara-saudari kita agar kita yang ikut serta berpihak dan dikumpulkan bersama mereka, walaupun hanya dengan doa, tapi kita ikut bersama mereka. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada saudara-saudari kita muslimin muslimah yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang ada di sekitarannya, yang mereka lagi berjuang mempertahankan kota suci umat Islam, kiblat pertama orang Islam, tempat mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan segera diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh-musuh Allah, orang-orang kafir dihancurkan dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua telah dikumpulkan bersama mereka asyhada, bersama orang-orang saleh, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian saya minta doa ya untuk kelancaran, kemudahan. Ini insya Allah menunggu hari kelahiran anak yang kedua. Ya, mudah-mudahan saya minta keikhlasan dan keridhaan jamaah hadirin hadirat semua. Mudah-mudahan Allah berikan atau jadikan anak yang saleh atau salehah, dimudahkan proses persalinannya dan normal lahirannya. Kemudian mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, sehat uminya, anaknya, semuanya diberikan oleh Allah kelancaran. Ala hadhihi yang ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kemudian ada amalan untuk ibu-ibu, bapak-bapak boleh diingat yang membacakan suami. Ya, kalau ada di antara ibu-ibu atau suami bapak-bapak yang hamil di usia sudah 9 bulan, ini untuk mudah melahirkan, ini dari murid Syed Muhammad bin Ali Al-Malik. Di paling pojok sebelah sana, muhadis Mekah. Jadi beliau punya murid, muridnya nyampaikan ke ulun, alhamdulillah ngajarkan. Kalau sudah masuk di usia kehamilan 9 bulan, insya Allah mudah. Baca was-sama'i wat-tariq. Was-sama'i wat-tariq 7 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Sampai itu 7 ayat. Ulangi 5 kali. Ulangi 5 kali, tiupkan ke air dengan keberkahan ayat ini, minumkan. Yang laki yang minum. Ini gini bini, ini mudah melahirkan, laki yang minum. Kina laki yang bacakan, laki yang minum. Ya, kebalik apa aja bihira bina lancar. Ya, ini untuk mudah melahirkan. Jadi dibaca 5 kali bulan, dibaca 5 kali. Yang bagusnya itu ya kalau beliau dulu ngizinkan ke saya untuk baca, suami yang baca. Jadi suami yang baca, ditiupkan, setelah baca 5 kali, minumkan ke istri. Di usia kehamilan 9 bulan, jangan sebulan 2 bulan. Udah masuk usia kehamilan 9 bulan, insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Jadi ini salah satu bentuk ikhtiarnya, doanya. Jadi surah apa tadi Bu? At-Tariq. Was-sama'i wat-tariq. Surah At-Tariq ayat 1 sampai 7. Dibaca, diulang 5 kali. Untuk proses persalinan insya Allah mudah, lancar ya. Nah ini untuk penutupnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah. Astaghfirullahaladzim lakal hamdi ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahbihi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum
ما ربنا صغارا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عمل لا يرفع، من دعوة لا يستجب. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.